Aku di Jogja juga punya masjid. Nama masjidku tuh Real Masjid. Ya, ada yang udah pernah datang ke Real Masjid? Iya masuk gua ya. Jangan masuk. Akhirnya kita ganti liga Cil. Kemarin yang champion itu tuh Arsenal kan, tapi sebelumnya kan Real Madrid. Akhirnya kita ganti nama. Gimana kalau kita ganti nama jadi Real Madrid, terus kita plesetin jadi Real Masjid gitu. Nah ternyata banyak yang senang, antusiasnya gede. Akhirnya masjid kami itu viral. Dan ya alhamdulillah marbot-marbotnya juga rata-rata suka bola juga. Marbotnya juga Madridista juga. Kemarin waktu Indonesia melawan Saudi Arabia itu tuh nggak kalah, itu tuh kemenangan yang tertunda. Tanah suci lawan. Iya, ya kita mau melawan yang punya tanah suci ya kualat teman. Ya takut kualat Pak, nanti kita nggak dikasih jamaah kloter kuota jamaah haji lagi nanti. Wong kadang kita dikasih haji jamaah hajinya masih dikorupsi kok. Makanya ya kita baik-baik lah supaya dapat kloter jamaah haji, kuotanya di tahun depan tuh bisa lebih banyak. Karena yang hadir di sini rata-rata kayaknya calon jamaah haji 2026. Amin. Oke, teman-teman, hari ini kita bakal ngaji bareng, tapi ngaji kita mungkin agak beda ya. Aku bawa gitar di sini, kita akan coba ngajinya itu sesuai dengan culture-nya anak muda. Karena aku dapat pesan dari panitia, Mas gimana ya? Anak-anak muda tuh kalau di Masjid Al Furqon tuh banyak sebenarnya, cuma belum banyak yang antusias datang ke masjid gitu. Terus caranya gimana ya? Emang mereka nongkrongnya di mana? Di kafe. Yowes kita bawa kafenya di masjid aja. Gitu. Mereka nongkrongnya di mana? Di angkringan. Ya udah kalau gitu kita bawa angkringannya ke sini. Dan ternyata dapat angkringan beneran kalian di belakangnya. Gerobak-gerobak. Iya masya Allah ya. Angkringan tuh jualan ceker. Ini jualan snack, masya Allah ya. Mantap. Gratis juga ya, masya Allah, keren loh. Makanya ucapkan terima kasih dan semoga nanti pengajian ini tuh bisa menjadi manfaat untuk kita ya. Terutama gini teman-teman, kalau ngaji itu sebenarnya itu adalah metode untuk kita tuh mengisi wawasan. Dan fungsi daripada wawasan yang kita dapat itu dua, untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Karena nanti ketika kita ditanya sama malaikat di alam kubur, itu adalah pertanyaan-pertanyaan seputar agama. Yang dimana kita jawabnya nggak boleh random dan asbun. Kayak siapa nabimu? Kamu nanya. Dikeplak malaikat kamu. Atau mungkin ketika ditanya siapa Tuhanmu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Atau mungkin siapa kemana arah kiblatmu? Apa kitab sucimu atau apa agamamu? Titip sendal dulu, mau balik ke sini lagi please gitu. Nggak bisa. Makanya ngaji itu tuh fungsinya untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Ketika nanti kita ditanya, diminta pertanggungjawaban atas amal perbuatan kita itu kita gampang jawabnya. Dan yang kedua, fungsi ngaji itu tuh untuk menyelamatkan orang lain. Karena Islam itu ilmunya bukan hanya dipakai untuk diri sendiri, ya nggak mas? Ilmunya tuh dipakai untuk jalan bareng, ya kan? Supaya orang-orang yang jalan bareng sama kita tuh dapat ngerti juga, oh ternyata cara Allah ngatur agama kita itu kayak gini ya. Oh ternyata kalau kita itu pengen hidupnya mulia, dunia wal akhirat tuh caranya gini ya. Nah kebanyakan orang tuh belum tahu itu. Makanya kalau hari ini kalian melihat kok banyak pacaran ya di mana-mana ya. Ya nggak sih? Ya itu gara-gara bukan sebab merekanya sendiri sebenarnya, tapi mereka tuh nggak ngerti ya kayak hukum pacaran tuh dalam Islam tuh gimana sih? Karena sampai detik ini tuh di SMA SMP masih banyak tahu yang mereka tuh nggak ngerti hukum pacaran. Jadi ketika ditanya, kenapa kamu pacaran? Ya nggak apa-apa kan pacaranku baik mas. Kita tuh saling mengingatkan sholat tahajud berjamaah. Diawali dengan khutbah. Iya, kita tuh kalau pacaran tuh nggak pernah yang aneh-aneh mas. Kita mulai dengan basmalah dan kita akhiri dengan hamdalah. Ngeri kali gitu kan. Emang itu nggak boleh ya, kan kita nggak macam-macam. Ya sebenarnya nggak boleh. Cuma mereka tuh nggak ngerti ya hukumnya kayak gimana tentang pacaran. Makanya kita itu yang ngaji itu harusnya punya peran untuk ngasih tahu mereka yang belum paham. Atau mungkin sekedar ini deh, masih banyak orang-orang itu yang nggak ngerti bahwasanya sholat tuh ya nggak perlu kunut, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai, dan itu tuh menjadi hal yang biasa aja sebenarnya gitu. Atau mungkin banyak hal yang masih belum banyak orang tahu. Kayak misalnya ini deh, hijab.
ya kan biasanya ciwi-ciwi kan tren banget tuh hijab-hijab yang kayak cuma dililit gitu segerar gitu. Mampir Terus atau mungkin yang hijab yang apa itu nggak tahu namanya, hijabnya tuh kayak apa pasmina. Pertamina. Tapi pakainya tuh kayak yang nggak bener gitu loh. Aku sih nggak masalah dengan model hijabnya ya, karena aku ngerasa kayak mereka belum tahu aja cara berhijab dengan baik dan benar. Karena beberapa temanku ketika tak tanyain hijabmu kok gitu sih, jawaban mereka tuh ya santai, iya doain dia lagi belajar pakai jilbab. Oh gitu ya, oh iya oke. Tapi bagus nggak kira-kira hijabku kayak gini nih? Ya bagus. Lanjutkan. Dia lagi belajar kok terus arti. Masuk kita neraka. Masya Allah. Langsung Iya, kayak ya ampun aku tuh baru belajar tahu gitu-gitu. Nah makanya peran kalian tuh yang hadir ke pengajian demi pengajian tuh cobalah untuk menjadi orang-orang yang setelah selamat dari dirinya sendiri menyelamatkan orang lain gitu. Jadi dari apa yang kalian dengar tuh bikin postingan guys, atau bilang bikin story. Ciwi-ciwi terutama jangan di close friend. Bikin story yang bagus, share supaya banyak orang tahu ternyata Islam itu sangat luar biasa. Karena rata-rata kayaknya ufti-ufti di sini storynya kucing-kucing, atau kalau enggak apa ya, nggak tahu sih. Beda-beda. Kalau teman-temanku di Jogja tuh rata-rata storynya ini kata-kata hari ini gitu-gitu, terus velocity gitu-gitu ya, gitu-gitulah. Dan itu nggak ada masalah juga sih, karena setiap tahapan orang prosesnya pasti beda-beda. Cuma yang aku mau sampaikan tuh kayak gitu. Makanya makasih banyak udah datang ke sini para teman-teman yang solih dan solihah. Semoga malam hari ini aku sih fokusku cuma satu. Semoga dari apa yang nanti kita pelajari, karena judulnya juga sama seperti judul lagu, aku bawa gitar ke sini dalam rangka apa? Aku sih lebih tepatnya bukan pengajian tapi sharing session, supaya nanti apa yang kita dengarkan malam hari ini tuh kita bisa bawa ke tongkrongan kita. Karena ini yang akhwat-akhwat kuliah enggak kan? Yang kuliah angkat tangan. Ada? Kuliah angkat tangan. Oke, makasih angkat tangan. Terus yang kerja angkat tangan. Yang kerja. Oke, terus yang SMA angkat tangan. SMP angkat tangan. Oke, berkeluarga angkat tangan. Oke, belum ada. Sama yang mas-masnya juga ya. Nah, semoga nanti apa yang nanti kita dengar bisa jadi bahan penyampaian di tongkrongan ya mas ya. Itu aja sih kalau menurutku. Karena nanti kita bisa ngaji lebih dalam ke tempat yang lain. Karena di Solo nggak kurang ustadz guys. Ada Ustadz Ridwanullah, ada Ustadz Yosi, habis itu ada pengajian di Homies Place dan lain-lain. Jadi nanti silahkan ngaji lebih dulu bisa ke mereka. Tapi hari ini nanti kita akan coba relevansikan apa yang kita dapat untuk bisa kita share ke tongkrongan. Gitu ya? Gimana? Aman ya? Masuk. Ya, Masya Allah. Kok diem aja? Aman ya? Aku takut loh, kalian liatin aku tuh kayak Sarewa kok bang? santai. Aku mas-mas biasa guys. Oke, gitu aja. Dan mari kita mulai dengan basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita akan mulai dengan sebuah pembahasan. Sepakat nggak sih kalian bahwasanya hari ini tuh kebanyakan masjid tuh sepi, ya nggak sih? Dan kebanyakan masjid sekarang diisi sama orang tua, ya nggak sih? Nggak tahu ya kalau di masjid kalian kayak gimana. Tapi hampir setiap subuh, yang laki-laki notice nggak mas? Rata-rata yang berjamaah sholat subuh di masjid tuh bapak-bapak, ya nggak? Ya nggak sih? Kayak orang-orang kayak kita tuh kayak jarang gitu nggak sih? Iya, kenapa ya? Padahal sholat kan wajib ya, ya nggak sih? Rata-rata mereka ngumpulnya di mana? Kalau di Solo itu, mereka ngangkringan atau ngafe biasanya? Ngafe ya? Dua-duanya ya? Iya. Lampu merah? Masya Allah, manusia silver itu ya? Iya, mereka rata-rata nongkrongnya di kafe sama di angkringan. Di Jogja juga sama sih, tapi kalau di Jogja lebih banyaknya ngafe. Kalau sekarang tuh di Jogja skena baru setiap kafe itu ada tempat ini ya. Oh diskotik. Bukan diskotik, apa ya? Kayak klub gitu loh. Nggak pernah nongkrong ya? Oh jelas. Iya, jelas ya, Masya Allah. Panitia surga ya, Allah Akbar, Masya Allah. Ngeri. Bawa sarung ya, Masya Allah. Nggak bisa cara lanjut ronda ini. Oh jelas. Jelas ya, iya kenapa ya? Anak muda sekarang tuh lebih banyak ramenya di konser atau di pengajian, guys? Di mana? Konser. Jawab ya, kalian kan anak muda. Teman-teman kalian tuh lebih banyak ramenya di konser atau di pengajian? Konser. Di konser. Di mana mas? Lampu merah. Halus.
Mesake banget ya kocok-kocokmu ya mas. Racing, iya macam-macam ya. Ada yang di bengkel, ada yang memang hobinya itu futsalan, ada yang hobinya itu tuh nongkrong di kafe, konser segala macam. Dan ya itulah faktanya anak muda hari ini. Makanya ketika tadi aku datang ke sini tuh agak macet mas. Terus aku tadi ngeliat kanan kiri kafe-kafe, ramai juga ya, masya Allah ya. Tak pikir di sini sepi, ternyata di sini masya Allah nggak kalah ramai daripada kafe-kafe. Keren mas. Tepuk tangan untuk kita semua. Kalian tahu nggak kenapa fenomena hari ini banyak sekali anak muda itu lebih suka nongkrongnya di kafe ketimbang di masjid? Kalau tahu gini, kalau nggak tahu gini. Kenapa? Gengsi. Masya Allah, jawabannya sangat culture. Apalagi? Apalagi? Apalagi. Jawab random nggak apa-apa loh. Yang bisa jawab angkat tangan pulang duluan. Yuk. Apalagi? Wih, FOMO. Jawaban dari Nopal, menyala Nopalku. Apalagi? Menyala bangku. Gak usah malu ya. FOMO mas, gitu-gitu nggak apa-apa. Apalagi Pal? FOMO, terus apa lagi? Apa? FOMO, habis itu gengsi. Kalau aku sih ngerasa ya, lebih suka nongkrong di kafe itu karena kafe itu estetik. Iya sih. Terus apa lagi ya? Kafe itu menyediakan banyak menu. Meskipun menu-menu kita juga nggak hafal ya. Ini butterscotch, bukan butterscotch, butterscotch gitu. Sama Mbak croissant, gitu. Croissant. Angel tenan. Apalagi ya? Banyak anak muda menghabiskan waktu di kafe itu memang karena kafe ini. Kafe itu seru. Kafe itu seru. Kita tuh bisa bercengkrama dengan banyak orang di dalamnya tanpa harus takut di judgement. Tanpa harus takut untuk kelihatan kelihatan berbeda. Dan itu yang hari ini tuh nggak kita bisa dapatkan di pengajian. Nggak tahu kenapa. Kalian notice nggak sih? Kebanyakan pengajian itu tuh nggak asik. Iya nggak? Sorry ya, aku bukan menjat pengajian. Cuma ketika masuk ke pengajian tuh dari segi orang-orangnya aja ya. Nggak tahu kenapa ya, anak-anak pengajian tuh kayak individualisme gitu loh. Kayak nafsi-nafsi ketemu sama temennya tuh sesama jamaah. Ya wes nggak tegur sapa. Duduk. Sama kanan kiri itu cenderung nggak kenal. Iya nggak sih? Notice nggak sih kalian? Kalaupun bercengkrama tuh sama teman yang akrabnya doang. Iya nggak sih? Padahal judulnya pengajian anak muda. Tapi jatuhnya kayak gitu. Notice nggak kalian? Notice. Iya nggak sih? Kenapa ya? Padahal kalau pengajian kita orang-orangnya datang itu dengan penuh gagap gempita, keceriaan, positive vibes. Itu pengajian jadi seru banget tau. Contoh deh, aku kan ngepang. Aku tuh ngepang dari kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Iya, sampai lulus SMK. Which is aku ngepang kayak aku ngepang kayaknya 8-10 tahunan jadi anak pang. Dan ketika aku ngepang tuh aku ketemu teman-teman yang seru mas. Kita tuh gak kenal mas. Tapi ketika datang ke kopdar, woi, sini dulu gitu. Siapa namanya? Aku mas. Iya, Dio. Kenal Pak Yanto. Aku sih gak kenal. Cuma mas menyasik aja. Kenal. Woi, Yanto mania gitu-gitu. Itu pertama. Datang ke konser. Kita parkir, platnya AE. Sesama AE tanya, mas, AE-nya mana? Pacitan mas, aku Madiun. Pacitannya jenengan kemana mas? Kota mas, Kauman. Aku juga punya teman di Pacitan. Daerah mana mas? Arjosari. Sama Arjosari deket nggak mas? Jauh mas. Kalau deket Indomaret nggak mas? Deket. Deket Tambal Ban, deket. Sampingnya Tambal Ban itu Mbak Yayu. Iya. Wih, ayo mas. Konser tuh bareng. Dan pulangnya tuh dari dulur. Bener Mbak Yayu juga siapa? Aku juga nggak tahu Mbak Yayu itu siapa. Mananya Indomaret mas? Itu kan pertanyaan yang sebenarnya itu nggak mutu. Cuma
Ya seru aja. Dan sesama laki-laki, kalian tahu lah guys, laki-laki itu gampang cari temen. Mau sama tukang parkirnya akrab, sama tukang grabnya kita bisa ketawa ketiwi. Bahkan kita bisa saling tukeran nomor WA, save-savean sama tukang grab, balasan status gitu-gitu, info mancing masku gitu. Belum bisa ya pak, sibuk ya pak. Ya Allah mas, Allah itu menciptakan dunia sepertiga lautan dan kamu gak mancing. Ya ampun. Kata Pak Anwar Grab, Masya Allah ya. Di pengajian tuh gak bisa kayak gitu itu, gak tahu kenapa ya. Di pengajian tuh kayak, ya ampun kita tuh mau ketawa aja tuh kayak pergi. Ustadznya lucu nih ya, terus kita mau ketawa. Gitu. Yang sampai kita tuh. Itu. Jadi kayak akhirnya kita mau ketawa. Akhirnya kita cuma bisa ngempet. Ketika mau ketawa tuh jadi kayak gitu. Gak tau kenapa ya, di pengajian tuh jatuhnya kayak gitu itu. Padahal kita tuh di dalam Islam mengenal yang namanya ukhuwah Islamiyah. Tahu gak? Ukhuwah Islamiyah itu adalah tentang bagaimana persaudaraan di antara setiap muslim. Harusnya pengajian itu lebih seru daripada event-event kemaksiatan. Kudune. Masalahnya sekarang nggak kayak gitu itu. Bahkan aku rasa ya nggak tahu ya. Di sini tadi udah ada pijet-pijetan atau belum, atau udah ada apa atau belum. Kalau ada sih alhamdulillah. Cuma yang udah. MC-nya Jos, antusias. Aku tadi dengar dari sana galak banget MC-nya. Pijeti woi, pijeti. Kayaknya nggak usah segala itu deh mas ya. Itu jatuhnya bukan pijet, nekak jatuhnya. Itulah yang menjadikan akhirnya Islam itu banyak tertolak. Karena ketika aku ngajak temanku yang sama-sama ngepang untuk datang ke pengajian, mereka bilang apa? Serem. Ini tuh pengajian tau, serem. Ini tuh pengajian, serem. Ya ini tuh pengajian bukan rukyah masal. Kamu ngerti rumahmu kayak setan. Cuma ini tuh pengajian, anak muda loh, Ustadznya Hanan Ataki gitu. Nggak dulu aku. Repot aku, kenapa? Kenapa aku melahirkan ya? Cupangku persalinan ya. Pokoknya semua alasan itu dibuat hanya untuk nggak datang ke pengajian. Apalagi ketika pengajiannya di masjid, wah itu udah barrier entry-nya tuh gede banget. Jadi kayak ngerasa aku tuh astagfirullah yo, aku tuh nggak cocok berkumpul dengan kalian ya masya Allah gitu, masya Allah. Emang iya sih. Cuma ya nggak gitu juga kan sebenarnya kan ya. Dari sini tuh aku mulai kulik, ternyata itulah yang menjadi masalah banyak sekali pengajian. Pengajian hari ini yang bertemakan anak muda itu nggak sesuai dengan judulnya. Kebanyakan mereka yang datang ke pengajian itu tidak berlaku seperti anak muda pada umumnya. Kalian aja kan kalau di kampus ketemu sama teman-temannya kan kayak positive vibes kan. Apalagi cewek-cewek ketemu temennya masih sekilo jaraknya kelihatan jilbabnya kayak udah cowok nggak pernah gitu sih. Nggak pernah aku melihat kayak cowok ketemu temennya cowok kayak Yanto. Wallahi aku nggak pernah melihat. Nggak pernah ya. Heru ya ampun Heru. Cowok tuh beda banget sama cewek. Kalau cewek itu ketemu temennya cewek itu kan kayak saling memuji. Itu kan kalian bisa lakukan di luar. Kenapa di sini nggak bisa? Iya kalau perempuan tuh ketemu sama temannya perempuan di luar pengajian ya kayak dia tuh saling memuji. Ya ampun kamu cantik banget. Enggak kamu yang cantik kok, kamu yang cantik sampai kiamat kurang 2 hari. Itu mereka masih beradu kecantikan. Terus waktu sudah saling jalan ya udah dulu ya cebiki kapan-kapan ke rumahku ya, kamu lama banget lu nggak mampir ke kosku. Iya kapan-kapan ya, bye cantik. Itu cewek itu kayak gitu. Laki-laki apa pernah? Nggak pernah bro. Laki-laki itu tidak pernah saling memuji. Laki-laki kalau ketemu temannya laki-laki saling menghina dan panggil nama bapak. Itu dia laki-laki. Anak Yanto, Heru, Beher, si Urip Beher gitu. Bahkan laki-laki itu kalau ketemu temannya di sosial media, dia posting temannya gitu, atau mungkin dia posting fotonya terganteng yang udah diedit pakai Remini, diedit pakai CapCut,
gratisan yang masih ada logonya di atasnya itu kayak kita udah paling ganteng ya, jedak-jeduk level promek lah pokoknya. Masya Allah lah, kita udah diputihin sampai tembok sama kita tuh sama-sama putihnya. Komentarnya sesama laki-laki apa? Lah buta ini. Iya kita. Atau mungkin ketika kita upload foto terus captionnya tuh Masya Allah tabarakallah lah. Komentar temen kita apa? Ya Allah Cah, Raman tolong dulu evakuasi nih. Itu laki-laki tuh. Kalau perempuan kan enggak. Nah kita kan bisa melakukan itu di luar pengajian. Kenapa kita di pengajian nggak seperti itu? Itu harusnya menjadi bahan muhasabah kita nggak sih? Karena judul ini dibuat ternyata kau sehebat itu. Ya memang harusnya orang-orang tuh tahu kalau kita tuh sehebat itu. Entah itu yang sudah ngaji atau belum. Tapi kan banyak orang yang nggak tahu. Akhirnya ketika dia terpuruk, jatuh, titik terendah, ya karena pengajian itu tidak seru dan tidak asik. Solusi yang mereka lakukan adalah ke kafe, ke tempat dugem, obat-obatan, mengganja, minum kawa-kawa, gitu-gitu. Nah makanya mungkin mulai hari ini ya teman-teman ya, kayaknya mari kita normalisasi deh ketika kita datang pengajian, yang notabene pengajian itu adalah pengajian anak muda, ya berlakulah seperti anak muda pada umumnya. Kalau pengen ketawa, ketawa aja. Nangis saya. Serupan aja. Nggak ada masalah. Kalian santai, banyak rupiah di sini. Tapi ketika kalian hadir ke pengajian-pengajian yang memang di dalamnya itu pengajian kitab, ya kalian menyesuaikan. Jangan ustadznya ngeceramah lucu, lucu banget. Nggak usah, ustadznya punya Yahya lagi, nggak nyambung sih, nggak segitunya sih, gitu-gitu. Jadi itu sih menurutku yang perlu kita notice pertama kali. Yang perlu kita notice pertama kali itu adalah ketika kita hadir ke pengajian yang memang konsepnya itu anak muda, ya berlakulah anak muda. Karena itu nanti akan menjadikan pengajiannya itu seru dan banyak sekali diikuti banyak orang. Kayak contoh ya, di Real Masjid itu ada pengajian namanya Stardinet. Kita tuh waktu awal-awal dulu pengajian Stardinet itu jamaahnya tuh sepi banget. Sampai akhirnya kita cari tahu kenapa ya anak muda kok nggak mau datang ke masjid. Akhirnya kita buat pengajian itu sama seperti ini. Dan aku juga punya pengajian tuh di sekolah-sekolah namanya Start Go to School. Itu adalah pengajian yang aku tuh nyeramahin anak-anak SMP SMA. Kalian tahu nggak? Aku kan tanya sama mereka, Dek, biasanya tuh kalau kumpul kalian komunitasnya apa? Yuk ngaji mana? Gitu kan? Atau kalian punya nggak basic tempat yang biasa dipakai pengajian, majelis taklim apa gitu kan? Terus mereka bilang apa? Hah? Yuk ngaji? Hah? Majelis taklim? Nggak pernah mas. Loh kalian tuh nggak pernah ikut komunitas-komunitas pengajian? Di Solo ada loh yang namanya jalan bareng. Terus kata mereka, hah? Jalan bareng? Kita cetan tiap hari tapi nggak pernah jalan bareng mas. Kata mereka tuh kayak gitu itu. Emang kenapa nggak mau pengajian? Ih serem mas, kata mereka kayak gitu kan. Terus aku tuh ceramah di depan mereka. Waktu aku ceramah tahu nggak? Aku tuh ceramah pada halnya ustadz pada umumnya. Jadi kayak pakai baju putih, gamis peci, celana putih, pecinya putih, matanya putih, semua serba putih. Mereka tuh kayak ngelihat aku tuh kayak ketakutan pak. Iya, kan tulis semua kan? Iya pak. Repot ya. Repot banget. Jadi mereka tuh kayak lah katanya pengajian anak muda. Bukan ini, lah ini apa? Mungkin biasa. Terus ketika aku ceramah tuh mereka tuh ngantuk, diem gitu sampai akhirnya aku rubah pengajianku dengan cara ada alat musiknya. Ternyata sebelum aku naik ke atas panggung mereka tuh udah kayak heboh sendiri gitu. Ini nyanyi-nyanyi nih, Muhammad ini siapa? Enggak tahu, pokoknya Dede gitu loh. Siapa dia? Dari Canan ya. Masya Allah. Dari Canan gak tuh? Nah makanya dari sini aku jadi tahu. Ternyata ketika kita itu menjadi anak muda yang paham agama, kita tuh nggak bisa untuk memaksakan standar pengajian kita kepada standar ilmu orang lain. Terkadang kita tuh harus bisa lebih cair untuk bisa masuk ke dalam dunia mereka seperti apa yang mereka sukai. Itu yang pertama kali harus teman-teman tahu. Karena berdakwah kepada anak muda yang mereka tuh notabene nggak pernah baca Quran, itu tuh nggak nyambung kita mau jelaskan ayat Quran ayat berapapun tuh mereka tuh nggak akan ngerti. Kayak contoh sesederhana ini ya, sholat tuh wajib tahu. Kamu tahu nggak di dalam Al-Quran tuh Allah pernah nuliskan dalam surat Muhammad yang ayatnya tuh ini inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Terus mereka bilang apa? Hah? Ada ya surat itu ya?
Kata mereka itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu tahu gak sih kita nanti akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cinta. Kalau kamu tuh mencintai BTS, kamu nanti akan dikumpulkan sama BTS. Kalau kamu cinta sama ulama, kamu akan dikumpulkan sama ulama. Kata mereka apa? Mau dikumpulkan sama BTS. Loh, di dalam Al-Quran tuh nanti kita akan diceritakan orang kafir itu kumpul sama orang kafir, orang mukmin sama orang mukmin. Terus kata mereka, hah? Ada ya kayak gitu itu ya? Nggak nyambung cuy. Tapi ketika kita ngasih tahu mereka ya tentang misal nih, ngasih tahu bahwasanya wala taqrabu zina. Terus mereka bilang apa? Mereka tuh kayak nggak pernah dengar ayat itu. Makanya ketika kita dakwahkan makin dalam mereka makin bingung. Mereka tuh ngangengong banget. Tapi ketika kita kasih tahu kayak, kamu tahu nggak? Ada sebuah lagu yang judulnya belum ada 1 bulan. Itu lagu itu kayak menceritakan sebuah kisah seseorang yang dia tuh udah accepted sama orang lain, pernah menjalin hubungan tapi akhirnya dikecewakan. Dari situ kita jadi tahu ternyata apa-apa yang kemudian kita sudah perjuangkan endingnya nggak sesuai dengan kenyataan. Makanya jangan terlalu tergesa-gesa untuk mengenalkan orang itu kepada orang tua, karena yang udah pernah dikenal sama orang tua nggak pernah jadi jaminan namanya sampai tua. Kata anak-anak SMP apa? Kelas ki, menyala biku, menyala bangku, mas ulangi mas, mau tak rekam mas, gitu-gitu. Waktu direkam, diupload sama mereka itu jadinya bagus banget. Dan banyak teman-temannya yang minta, iya juga ya, gitu-gitu. Oke? Maka kenapa kok bawa gitar ke sini? Ya karena aku pengen ngajak kalian untuk ini loh guys. Kalau nanti kalian ketemu sama teman, cara menyelamatkan orang lain tuh kayak gini nih. Cara menyelamatkan orang lain tuh dengan cara yang mereka suka tuh seperti ini. Cara menyelamatkan mereka dengan apa yang mereka sering dengar tuh kayak gini nih. Supaya ilmu-ilmu yang sudah kalian serap di berbagai macam pengajian, di Ustadz Yosi, di Ustadz Sa'ad Hananataki, di Ustadz Lintenullah, itu nanti bisa tersuplai, terdistribusi dengan baik kepada orang-orang yang belum pernah mendengar nasihat-nasihat itu. Oke? Bisa dipahami ya? Mungkin agak panjang, tapi mungkin itu prolog yang tepat untuk malam hari ini. Bisa dipahami ya? Aman ya? Oke. Maka silakan enjoy aja, berperanlah seperti para anak muda pada umumnya. Mbak-mbak, mas-mas kalau mau ketawa-ketawa aja. Meskipun di depan laki-laki cuma 4 ya. Yang lain ini anomali-anomali semua. Maka silakan, nanti ini semoga bisa jadi bahan untuk kita nyampaikan ke tongkrongan. Oke? Gitu aja. Dan aku mau cek gitar dulu boleh ya? Oke. Kita akan mulai pembahasan kita di pengajian kita. Asik. Asik. Nah, tipis. Stem. Kalau HP untuk HP bisa. Jam terang. Sorry ya teman-teman ya, aku bawa gitar ya. Yang pertama-tama tuh gini, aku tuh bukan ustaz, apalagi ustaz ya. Saya bukan. Aku tuh cuma mas-mas biasa. Yang ketika di tongkrongan tuh biasanya kalau di tongkrongan tuh ada 2 macam orang ya mas ya. Yang satu tuh badut tongkrongan, yang satu tuh tukang gitar tongkrongan. Nah kalau di tongkronganku, aku tuh berlaku sebagai tukang gitar tongkrongan. Cuma aku tuh ngaji, sama kayak kalian. Kalau ada pengajian aku datang. Setiap ada pengajian aku datang. Sampai akhirnya ustadzku tuh bilang, kalau kamu itu mencintai pengajian dan kamu itu mencintai Islam, puncak tertinggi dari sebuah hijrah itu adalah mendakwahkannya, mengajarkannya, bener kan? Aku tuh bingung. Nah, aku tuh bukan ustadz. Aku tuh bukan ustadz. Bener kan? Terus gimana ya caraku untuk mengajarkan ke banyak orang? Aku sih juga pengen, karena kayak ibaratnya gini.
Pernah nonton film Sore nggak? Belum. Sore. One Piece nonton nggak? One Piece. Nonton ya. Naruto, Demon Slayer, Avenger, Pororo. Ninja Hattori, Haji, Upin Ipin, Agent Eli, Cucu Melon. Cucu Melon. Punya makanan favorit nggak, Mbak? Makan seblak, tteokbokki, matcha, kopi, mie ayam. Nah, terhadap makanan yang kita suka, kita tuh pasti rekomendasiin ke banyak orang, ya nggak? Makan seblak tuh di sini, kenapa? Enak banget. Apalagi seblak level 13-nya. Kenapa? Cekernya itu loh. Kenapa cekernya? Enggak gini. Gimana? Gini. Boy, nonton boy. Apa? Kimi no Nawa. Apik banget sumpah. Plot twistnya tuh buaya banget dan gak ketebak. Atau mungkin buku. Coba deh baca serinya Bumi dari Tirelio. Itu tuh kayak nyeritain kita banget dan itu relate sama kita. Ya kan? Terhadap apapun yang kita suka tuh pasti kita rekomendasikan ke banyak orang. Aku ngerasa Islam tuh lebih keren daripada film-film yang tadi aku spill. Dan aku ngerasa Islam tuh lebih enak untuk dikonsumsi ketimbang seblak ceker yang tangannya kayak gini tadi. Makanya dari ilmunya Islam tuh aku pengen rekomendasikan ke banyak orang. Cuma masalahnya aku tuh bukan ustad. Gak mungkin aku ceramah di atas mimbar. Kayak ini mimbarnya aku di atasnya. Oh, tidak sopan sekali. Yang aku bisa tuh cuma main gitar. Lah kok ternyata aku pernah nonton film namanya Sang Pencerah. Itu film tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tahu ya? Sang Surya. Dan aku tuh di Jogja, basicnya tuh Muhammadiyah banget. Menyala lah pokoknya. Sang Surya. Dari situ aku tahu, loh ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh pernah berdakwah dengan biolanya. Dan itu tuh boleh-boleh aja. Dari situ aku terinspirasi. Aku biasanya tuh main gitar, makanya aku bawa gitar kemana-mana untuk menjadi metode dakwahku. Dan ternyata lebih works ketimbang aku ceramah seperti halnya Ustadz. Apalagi ketika ceramah di sekolah-sekolah tuh ketemu sound system yang gak well. Nanti gak sih sound system yang menggema gitu? Jadi aku ceramah tuh kayak assalamualaikum semuanya. Nyanyi. Apa kabar jamaah? Itu. Mereka tuh pada boring, tapi ketika bawa gitar ternyata mereka lebih enjoy. Makanya dari sini guys, gitar ini tuh hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan utamanya. Aku tahu kok kalian masih suka dengerin lagu. Story kalian sih masih statue. Kadang juga tak bola balik. Atau mungkin kalau ada kata-kata bagus, terus kita nulis captionnya, fotonya langit gitu kan, cekrek di foto pakai Realme. Terus kata-katanya yang terindah tidak mungkin didapatkan dengan cara bermaksiat. Kayak story lagu kira. Terus dihina tidak tumbang, diajak soleh ayuban. Terus backsoundnya ini biasanya backsoundnya. Anjay. Atau minggu. Backsoundnya kayak gitu-gitu biasanya. Ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Kalau kita masih dengerin musik, kalau kita masih dengerin K-pop segala macam, mari kita olah apa yang kita dengarkan itu menjadi sebuah pendekatan untuk kita tuh bisa dekat sama banyak orang. Karena dakwah di dalam K-pop juga bisa kok, dakwah di dalam musik juga bisa kok. Apalagi sekarang banyak banget lagu-lagu yang relate sama kita. Yang kita mau bahas itu adalah lagunya Gia. Ternyata kok sehebat itu. Gimana kan penjelasannya? Mari kita bahas. Hari ini banyak sekali orang-orang yang berkata bertambah dewasa itu gak mudah. Menurut kalian sepakat gak itu? Ya. Jadi dewasa itu gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah. Bahkan Mbak Nadine aja bilang, bun hidup berjalan seperti Astagfirullahaladzim. Siapa sih ngomong mau malu sama jilbab Mbak? Hidup berjalan seperti astagfirullah. Rasanya kayak gebrakannya ada aja. Iya, nano-nano banget. Sampai akhirnya tuh nggak bisa enggak
supaya waras kita beli macan. Supaya apa? Supaya macan Allah. Bahkan yang laki-laki aku sering melihat teman-temanku akan kuhadapi dunia, tapi bentar dulu tak mau mie ayam sih. Iya gak sih? Hidup tuh kayak gitu ya. Kuliah, skripsi nggak rampung-rampung, tugas macam-macam. Jadi ketua rohis, dapat tukang sound system yang banyak banget lah. Pokoknya menjadi problematika ketika kita tuh menjadi dewasa. Bahkan di antara kita tuh tiba-tiba jadi atlet lari. Saking stresnya tiba-tiba jadi pencinta alam. Ngidupin Strava. Panggil aku pelari culture. Larinya 5 meter. Jajannya 2 jam. Dulu tuh telur guling tuh biasa aja. Tapi setelah dewasa tuh kayak nanti kita telur gulung ya. Iya ya, nanti kita beli telur gulung. Makasih ya, I love you. Dulu tuh kayak nasihat orang tua tuh kayak apa sih ibu cerewet gitu. Sekarang tuh kayak mama selalu dukung kamu, mama support kamu gitu-gitu. Sound TikTok yang hari lagi viral itu adalah kata-kata kita semua. Curiga gebrakannya banyak banget. Kayaknya tahun depan jadi voter jamaah haji deh. Ya Allah, kok orang lain tuh bisa ya dapat pacar yang romantis, yang nge-provide dia. Kita deket sama orang, kenalnya lama jadian enggak. Itu. Sekalinya dapat laki-laki modelnya kayak pulu-pulu. Dikasih hati nggak tahu diri. Ya gak sih? Hati itu mahal tau. Mau dijual tuh 3-4 miliar. Tak kasih cuma-cuma ke kamu. Dan kamu nyanyiin aku. Wajan. Opet. Padahal ayunya rasa piro loh mas. Tapi ngelaran ini rakiro-kiro. Sampai akhirnya banyak sekali lagu-lagu muncul. Dewi Cakna. Itu lagu-lagu yang hari ini viral karena emang bertambah dewasa itu menyulitkan dan bertambah dewasa itu tidak mengenakan, betul? Betul. Tapi faktanya mau nggak mau fase itu terus kita lewati dan harus kita hadapi. Meskipun banyak di antara kita tuh nggak kuat untuk menghadapi situasi itu, sampai akhirnya jalan yang dia pilih adalah bunuh diri. Jalan yang mereka pilih dengan cara mengakhiri kehidupannya, apalagi sudah di tahap titik terendahnya. Pernah gak sih guys kalian ngalami satu titik terendah dalam kehidupan kalian? Yang seolah-olah tuh kayaknya ini akhir dari kehidupanku deh. Kayaknya episodenya cuma sampai di titik ini aja. Aku nyerah. Iya aku nyerah. Aku akan buka jilbabku. Padahal lanang gitu. Pernah ngalami situasi itu? Pernah? Serius pernah ya? Dan macam-macam sih. Gak selalu tentang percintaan. Bisa jadi tentang pertemanan, bisa jadi tentang keluarga, bisa jadi tentang apalagi ya, karir, sekolah, macam-macam ya. Pernah nggak berada di situasi itu? Pernah pasti. Dan aku juga nggak selalu memaksa sih. Kalau belum pernah ya alhamdulillah, umur panjang kalian. Kalau belum pernah, curiga bentar lagi kayaknya dapat ya. Aku lagi ya, kebanyakan ketika di titik terendah, ketika mereka itu nggak dekat sama Allah, jatuhnya apa tadi? Bunuh diri, mengakhiri kehidupannya dan merasa episodenya udah cukup. Pasrah. Iya pasrah. Aku banyak banget ketemu sama teman-teman yang ketika aku ngisi, mereka tuh kayak, Mas, aku mau tanya, keadilan Allah tuh benar ada nggak sih? Arti bahagia itu apa sih mas? Aku tuh udah mati rasa atas semuanya. Tapi ketika pengajian dia ngangkat kocak juga sih. Ya bahagia itu tadi mbak, ketika kamu bisa ketawa lepas dengan jokes-jokesku yang receh-receh itu. Itulah kehidupan kita di usia dewasa. Dan apalagi muncul sebuah statement. Pernah denger ini gak? Laki-laki tidak bercerita. Pernah denger itu? Atau mungkin perempuan tidak bercerita. Tiba-tiba. Terus ada istilah mari kita mari kita usahakan sembuh tanpa bercerita. Jamu kuat. Ini jamu dari apa? Iya jamu memang bikin
wajib bener kan? Ya bener, nggak salah. Nggak salah. Minuman orang dewasa teman-teman. Jamu. Jamu masya Allah ya. Oke. Kita tuh dapat istilah baru. Mari kita usahakan sembuh tanpa bercerita. Nah, aku mau tanya sama kalian nih. Menurut kalian tuh bisa nggak sih kalau kita tuh diminta sembuh tanpa bercerita? Enggak. Cek, yang bisa angkat tangan yuk. Gak apa-apa. Angkat tangan. Bisa angkat tangan. Gak apa-apa guys. Angkat tangan aja. Tanpa cerita. Oh, tolong. Yang ngantuk angkat tangan yuk. Oke. Nopal ngantuk. Yang ngerasa, berarti kalimatnya berganti. Yang ngerasa nggak bisa sembuh tanpa bercerita. Jadi kita harus bercerita untuk bisa sembuh. Angkat tangan. Katakan. Jujur. Kalian tuh maunya apa? Mas, kue bareng gitu mas. Mana kok kita itu? Ah. Sing buri bareng malu lo jenggot. Takon ini aku jawab. Segala banget ya kan? Jangan mas. Macam emot sorry. Angkat tangan ya. Yang ngerasa bisa sembuh tanpa bercerita angkat tangan. Nice. 1, 2, Oke. 3. Yang ngerasa sembuh harus bercerita angkat tangan. Nah gitu loh. Nah gitu loh mas. Ya pun aku tuh ngajak ngobrol kue mas. Jangan kalau angkat tangan masuk kupi. Jadi materi gue gini. Lanjut ya. Sorry mas. Guyon. Yang ngerasa sembuh harus bercerita angkat tangan. Oke. Bercerita. Sembuh harus bercerita. Ini reviewnya kebanyakan pak. Dikurangi ya pak. Oke. Yang bisa ngerasa sembuh dengan bercerita angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang bisa sembuh. Oke, nice. Yang kita bisa kok sembuh tanpa bercerita angkat tangan. Oke, nice, mantap. Yang perempuan? Mana tadi orangnya? Oke. Semangat ya guys ya. Kalian udah makan belum? Ya Allah. Terakhir makan kapan kalian? Ya Allah, sebelum COVID ya Allah. Bapak belum tahu. Semangat guys. Kita udah bilang kok pengajaran anak muda ini semangat ya. Aku nggak apa-apa, santai. Oke. Lanjut ya. Sembuh tanpa bercerita versus sembuh dengan bercerita. Bisa nggak kita sembuh tanpa bercerita? Ternyata jawabannya adalah iya Pal? Bisa. Kalau Pal bilang bisa. Ternyata Pal, di dalam Al-Quran itu tuh kita tuh nggak bisa sembuh tanpa bercerita Pal. Butrek itu sakit kepala, mumet kuy. Buat bikin fun. Ternyata tuh nggak bisa guys, kita tuh sembuh tanpa bercerita. Kita itu ternyata sama Allah tuh diminta setiap punya masalah, setiap punya keluh kesah, nggak bisa enggak kita tuh sama Allah diminta untuk menceritakan. Nah kalau di dalam Islam mekanisme menceritakan masalah itu adalah dengan cara berdoa. Makanya kalau kita diminta untuk sembuh tanpa bercerita, mari kita usahakan sembuh tanpa bercerita. Kalau kata Allah sih nggak bisa. Karena mekanisme ketika kita setiap punya masalah sama Allah diminta untuk cerita. Bahkan pesan-pesan dan dalam kitab-kitab para ulama terdahulu diceritakan, hatta ketika kamu kekurangan garam, kamu tuh ceritanya sama Allah, ya Allah aku kekurangan garam. Hatta ketika kamu tuh putus sendalnya, kamu tuh diminta untuk mengadu sama Allah. Nah kalau kita sepakat, apalagi mengamini, apalagi menjadikan ini sebuah prinsip sembuh tanpa bercerita, jatuhnya tetap gak bisa sih. Yang ada kita tuh masalahnya makin numpuk, stres kita bunuh diri akhirnya. Dan itu banyak sekali psikologi yang mengatakan kayak penumpukan masalah yang menjadikan kamu tuh bunuh diri. Oke? Jadi bisa dipahami ya, kita tuh nggak bisa sembuh tanpa bercerita. Kita mekanisme kalau punya masalah sama Allah diminta untuk mengadu bercerita. Bisa dalam doa, bisa dalam sholat tahajud, bisa dalam Quran yang kita baca, macam-macam terserah kalian. Atau mungkin ketika kalian di jalan, motoran, nggak tahu kenapa ya, saya motornya santai aja sih. Tapi tiba-tiba meneteskan air mata, kamu kenapa nangis? Enggak nangis. Kenapa? Kelilipan keadaan. Silakan, terserahmu. Mau berdoa dengan cara apa tuh bebas-bebas saja. Karena jangankan ketika kita punya masalah ya. Kayaknya ketika kita masuk ke kafe, setiap barista pasti nanya kita, ya nggak sih? Selamat datang di kafe kami. Mbak mau pesan apa? Terus tiba-tiba kita petantang-petenteng bilang sama masnya, perempuan tidak bercerita. Tiba-tiba beri macan. Kayaknya sama tukang kafenya disuntak kopi kalian.
Atau ketika kita ke dokter, pasti sama dokter juga ditanya, ya nggak sih? Mas, ini gejala awalnya gimana, Mas? Terus kalian bilang sama dokternya, dok, laki-laki tidak bercerita. Mak, disuntik mati kalian. Sama Pak RT, Pak RW, Mas, hajatnya nopo? Damel KTP atau mau ngurus surat nikah? Nah, sih. Terus kalian bilang, kita usahakan sembuh tanpa bercerita. Dicoret kalian dari padukuan. Makanya kalau kita diminta untuk sembuh tanpa bercerita, jawabannya sorry, Allah bilang nggak bisa. Bukan kataku sih, tapi kalau kalian ngeyel juga nggak apa-apa. Nikmati itu aja. Kalau kalian ngerasa kayak nggak, kok aku tetap nggak akan cerita, ya wis nggak apa-apa. Tapi sama Allah tuh kita diminta untuk mengakui dalam setiap masalah kita. Tapi kenapa ya kok ada orang yang dia tuh kekeh nggak mau cerita ke banyak orang tentang masalahnya? Ternyata alasannya macam-macam, guys. Dan aku baru relate, banyak orang tuh nggak mau cerita sama temennya atau sama sahabatnya, sama bestinya tentang masalahnya, gara-gara hari ini setiap cerita yang kita lontarkan kepada orang lain itu endingnya pasti dibanding-bandingkan. Ya nggak sih? Kayak kita kan cerita tuh pengen stress release ya, nggak dapat jawaban tuh juga nggak apa-apa. Wong yang kita curhati juga sama-sama mumet kok. Cuma ketika kita cerita tuh jatuhnya kayak dibanding-bandingkan, guys. Sumpah ya, aku tuh patah hati banget. Kamu mending, ini loh, palaku patah. Bro, tolongin bro, banku bocor. Mending bro, kamu bannya bocor, palaku bocor ini. Duh, layar HP ku copot ya bro, mending mataku lu copot. Kenapa jadi dibanding-bandingkan? Masalahmu tuh gak seberapa, aku lo dulu. Akhirnya kita jadi gak mau cerita. Kita tuh pengen jadi tokoh utamanya, tapi malah dia nyelonong untuk menjadi tokoh utamanya yang lebih hebat daripada kita. Beradulah masalah di antara kita berdua. Akhirnya wis lah, memang gak ada kesempatan aku untuk menceritakan masalahku. Itulah yang terjadi hari ini. Dan kita harus pahami. Maka, guys, buat kita yang udah ngaji, please ya, kalau teman kita cerita tuh jangan pernah dibanding-bandingkan. Kayak dengerin aja nggak apa-apa. Meskipun ketika kalian dengerin itu rasanya pengen muntah. Karena cerita itu hampir sama. Dia lagi. Nggak tahu ya, kalau di circle cewek-cewek itu ketika aku tanya, biasanya obrolan cewek-cewek itu gimana sih? Aku tuh punya teman yang udah 2 tahun ini, ketika dia kesepian, dia tuh curhat sama aku tentang mantannya. Apa balikan aja ya? Dan itu udah ke 999 kalinya. Tapi tetap buat temenin, tetap. Lah kenapa? Ya kalau aku nggak nemenin dia, aku khawatir nanti dia terjerumus dalam kemaksiatan. Iya. Anjay. Apa sih? Keren sih. Atau mungkin cowok-cowok. Nggak tahu ya, cowok tuh nggak pernah bercerita sih. Tapi sekali cerita tuh pasti ceritanya tuh wajar, jeru banget. Jadi gini, polanya laki-laki tuh nggak pernah curhat. Laki-laki tuh isinya tuh, ya Allah, laki-laki tuh manusia paling simpel di dunia ya nggak mas? Wah, laki-laki tuh makan apa bro? Apa lah, gas. Bro, dolan yuk, gas. Potong yuk, gas. Bali, gas. Gas, burung, gas pokoknya. Futsal, gas. PS-an, gas. Laki-laki tuh apa-apa gas. Tapi kalau laki-laki datang dengan sejuta keluh kesah, berarti masalahnya bukan main boy. Aku pernah punya teman curhat sama aku, orangnya tuh ceria, tipikal badut tongkrongan. Tiba-tiba datang ke rumahku, aku boleh curhat gak yuk? Oh ya ampun, masalah apa ini? Aku curiga dan udah mulai was-was. Karena kalau dia datang ke rumah, itu biasanya cuma 2 hal. Ngutang. Yang kedua, ilih kelambi. Dan rati balekin. Nah, parkaku itu hilang 3 mas, dipinjam sama dia. Tapi kali itu tuh beda. Dia datang kepadaku menceritakan keluh kesahnya tentang seseorang yang dia cinta. Kenalnya nggak sengaja, tapi lupanya setengah jiwa. Ampun ya Pak ya. Dia itu selama ini nggak pacaran, dalam rangka untuk menjaga dirinya. Tapi yang diusahakan ternyata milih nikah sama wong sing luwih mulya. Jadi sing setia kalah karo sing kaya raya teman-teman.
Dan dia curhat tuh panjang kali lebar. Yo, aku tuh kayak nggak bisa tanpa dia. Dia tuh satu-satunya buatku. Weh Tuhan, kita tuh udah pernah janji yo. Nanti kita tumbuh sama-sama ya. Pupuk kandang ya. Dalam hati ya. Dia tuh bilang yo, katanya nanti kita akan mulai dari nol, akan kutemani kamu dari nol. Wih, Pertamina semangat ya. Seperti itu. Tapi endingnya dia malah nikah sama orang lain yang lebih kaya daripada aku. Berarti selama ini tuh aku bukan apa-apanya yo. Ya Allah, getun aku yo. Kenapa kok getun? Wis kadung diposting-posting jebule dianggap ora penting. Korban pelampiasan. Iya Pak. Aku dari situ mulai kayak juga berat juga ya jadi kamu ya. Makanya ketika setiap tak minta untuk pacaran yo, dia itu selalu nolak yo. Pacaran yo, enggak mas. Aku menjaga dirimu mas. Kamu juga tolong jaga diriku, katanya. Jari ini Ya. Aku sebenarnya juga mau bilang kan, ya, pacaran itu sajane haram gitu. Cuma kan nggak mungkin aku bilang ke depan mukanya kan. Dikala sedang patah hatinya tiba-tiba aku kayak tak kandani pacaran ini haram, mudarat, rokok panggonmu. Enggak mungkin toh bro. Mulai deh malahan. Ya aku cuma bisa ngempuk-ngempuk. Satu Surabaya. Dia curhat gitu. Yo, aku tuh tanpa dia tuh seperti ambulan tanpa wiu-wiu. Siap. Aku tuh tanpa dia tuh kayak dia tuh seperti bak matahariku. Kehilangan dia tuh kehilangan warna dalam hidupku. Siap. Kowe ngerti rasane mangan soto muluk yo? Kagok. Itulah kehidupanku tanpa dia. Mangan soto muluk siap. Soto kering ada ya? Ada. Agak lain ya. Laki-laki itu curhatnya kayak gitu tuh. Padahal mas, hari-hari sebelumnya kalau ngeliat story-nya, ya ampun, pada umumnya laki-laki. Kalian tau lah ya story-nya laki-laki kalau lagi happy, isinya video-video lucu. Merdeka tuh. Meme-meme hari ini. Oi lagi santai kawan. Atau mungkin jeduk-jeduk vario. Oh Faris. Nah itu isi story-nya laki-laki tuh kayak gitu tuh. Oktober K-nya apa? Oktober. Nah gitu deh. Story-nya laki-laki tuh gitu. Senin S-nya apa? Senin. N-nya apa? Enin. Kayak gitu-gitu. Story laki-laki tuh random banget lah pokoknya. Itu tanda dia lagi bahagia tuh kayak gitu-gitu. Dihina tidak tumbang, diajak sukses ayo bang. Mukanya dia di zoom. Nah, padahal rupanya kayak luak ya. Dia ngerasa dia paling keren ya. Gila keren banget gue gitu-gitu. Itu story laki-laki kalau dia tuh lagi happy. Tapi semenjak itu, Mas, story-nya dia tahu nggak? Ini tipikal story-story yang kata-kata hari ini backgroundnya itu tuh jalanan, terus depannya tuh pakai teks hitam putih, ngerti ya? Simpel kayak gitu itu. Terus kata-kata hari ini, kukira aku angin, jebule aku bukan yang dia ingin. Tiga story banyak banget. Percuma wis digadang-gadang endingnya jadi mantan. Terus lagunya apa lagunya nih? Kau membunuhku dengan kepedihan ini. Kau lepaskanku ke dalam retaknya hati, hingga ku takkan bisa terbang tinggi lagi dan mencari bintang yang dapat menggantikanmu. Kalian hafal nggak? Boleh bareng-bareng nggak? Sampai kini masih ku coba untuk terkawal dari mimpiku yang buatku tak sadar bahwa kau bukan lagi milikku. Lagu-lagunya tuh kayak gitu. Tapi kalau di lagu tongkronganku nggak pernah kayak gitu. Itu sih lagu-lagu tongkronganku tuh nggak ada lagu-lagu Indonesia. Rata-rata tuh lagunya kayak ngomong jauh piye tak sakit. Cil apa nggak Cil? Bareng-bareng ya. Aku
Kowe konangan apa Cil? Kowe konangan pamitnya pengajian, jebeli pacaran. Ya, bagus. Tetap soalnya apa? Aman gak Mas? Aman. Ada yang mau nyanyi tapi malu-malu Mas. Gue konangan gede. Apa dikasih Mas? Dikasih biar Mas. Malah makin malu Mas. Makin malu. Gak apa-apa. Santai ya, tetap solihah kok. Mas juga tetap soleh Mas. Karena faktanya ketika temanku curhat, tak hibur juga dengan cara seperti itu. Nah saya ingin ini Mas, ternyata kau sehebat itu. Pernah nggak sih ngalami situasi di mana kita itu udah ngerasa hidup tuh nggak berarti sama sekali? Biasanya ini terjadi di masa-masa SMP dan SMA, atau mungkin kuliah juga sama. Temanku tadi, kenapa kok aku nggak langsung justifikasi tentang masalahnya dia yang sebenarnya itu ya perbuatan yang dia alami itu sebab masalahnya sendiri. Dan kita tuh sah-sah aja ketika bilang kayak gitu itu, karena pada faktanya pernah dengar ayat ini nggak? Hal jazaul ihsani ila ihsan. Ar-Rahman ayat 60. Setiap kebaikan itu pasti akan dibalas dengan kebaikan Mas. Tapi sebenarnya juga keburukan dibalas dengan keburukan. Kalau kita sudah mencintai orang dengan sepenuh hati, tapi endingnya ketulusan kita itu disia-siakan, mungkin tulisan kita itu sebab kemaksiatan. Dan itulah konsekuensi daripada keburukan yang kita lakukan. Jadi kalau ada orang kok kemudian diselingkuhi padahal dia udah setulus hati mencintai orang itu, ya sampai kapanpun Allah tuh gak suka kemaksiatan. Cuma ngomong seperti itu pada orang yang gak ngaji, kagok bro. Ya gak sih? Kagok banget lah. Apalagi situasinya kayak gini nih. Bayangkan, ayo, ini ukhtia yang sudah ngaji, mas-mas yang akhi-akhi yang pakai baju kuku, masya Allah tabarakallah. Coba kalau kalian dihadapkan dengan situasi ini, apa yang harus kalian lakukan? Orang ini, dia tuh kuliah. Di kuliahnya itu udah bener-bener kehilangan semangat. Ilmu gak masuk, dosennya killer, dia ngerasa salah jurusan, semester akhir. Kuliah tuh rasanya belas gak ada semangat sama sekali. Kalau bisa titip ASN, titip aja mending. Padahal dikuliahkannya dia itu pakai uang orang tuanya. Dan kuliah dia itu udah sampai di semester akhir. Kebayang lah ya bagaimana perjuangan sebelumnya. Kebayang ya. Dan isinya cuma nyusahin kelompoknya. Oke? Itu tentang POV dirinya. Orang tuanya kayak mana? Orang tuanya juga udah sampai bingung. Ini gimana cara anaknya tuh supaya bisa senang sama kuliah? Karena kuliah dia juga nggak gampang. Pakai uang yang berjuta-juta, ratus-ratus, miliar-miliar. Oke? Tapi anaknya tuh nggak pernah semangat untuk kuliah. Orang tuanya mikir dong, ini anakku mau jadi apa? Dikuliahkan tuh supaya jadi orang sukses. Tapi dari raut mukanya, jan labubu. Oke, kebayang ya? Orang tuanya juga udah sampai bingung ini piye caranya ben anakku ini udah gelem kuliah. Nah kok tiba-tiba dia itu kenal sama seorang cewek. Dan cewek itu merubah hampir sebagian besar kehidupannya. Sebab cewek itu dia jadi semangat meninggalkan kuliah. Sebab cewek itu dia jadi punya semangat dalam berkehidupan. Ceweknya biasa aja, di mata orang dia itu biasa aja, tapi di matanya dia istimewa. Yang berangkat kuliah itu gak pernah mandi, dia mandi. Yang kuliah itu dia telat-telat, 4 jam sebelumnya dia datang. Bahkan kalau bisa ngampiri dosennya. Saking semangat kuliahnya. Yang dia tuh pakai baju apa adanya, setiap datang kuliah pakai baju terbaik. Kayak gamis warna putih sarungan, peci, vibes-nya kayak Jumatan. Nah kenapa? Laki-laki yang Jumatan itu laki-laki yang ganteng dan rupawan. Siap. Yang nggak pernah ngerjain tugas, dia tuh ngerjain tugas tiap hari. Bahkan belum dikasih tugas, udah minta tugas.
dosennya P tugas. Belum ada P tugas. Kalau bisa tugasnya kerja kelompok supaya apa? Supaya aku bisa satu kelompok sama dia. KKN pun juga milih divisi yang sama supaya nanti kita koordinasinya lebih gampang. Harusnya minta kayak desainnya udah jadi belum? Tapi pertanyaannya apa? Kamu udah makan belum? Kamu jangan lupa makan ya, nanti kamu mati loh. Bayangkan betapa semangatnya dia dan orang tuanya tuh seneng. Kenapa? Orang tuanya tadi udah sampai bingung gimana caranya si anak itu kuliah. Gara-gara dia kenal sama seseorang, kuliahnya makin gacor. Kuliahnya makin semangat. Oke? Apalagi ketika dia pacaran, wah ya ampun, antar jemput. Jangankan Solo Sukoharjo, Jogja, Malaysia, tak jabanin. Lupa apapun yang kamu suka, ranking oke, aerob oke, CB nyeni masih. Oke, kebayang ya. Terus tiba-tiba kita datang kepada dia petantang petenteng, hei pacaran ini haram nih. Coba apa yang dia rasakan dan bagaimana cara kita nasihat tentang pacaran yang dia itu tuh lakukan dengan cara nggak benar. Kebayang ya, aku ulangi lagi ya. Ini situasi kayak gitu tuh. Cuma kan pacaran nggak boleh, benar? Terus gimana kita mau nasihat itu? Mau tahu orang tuanya jadi hukum kok. Siapa mau pacaran gue sebetulnya semangat kuliah. Coba gimana ya? Hai ukti, jawabannya dong. Piye mas? Bos. Piye mas? Jak sholat. Jak sholat gue ukurane wah sholat bro titip. Ayo piye? Jak pengajian. Pacaran gue penak mas. Ayo piye? Bingung tau ya? Piye coba leran anak dede. Piye coba leran nasihati coba. Kan kita ngerti itu haram ya, oke? Dan itu tuh bisa membuat dia tuh dalam keterpurukan yang lebih dalam lagi. Terus gimana cara kita nasihatin coba? Cak dolan. Kita wis bar kuwi apa? Nasihati pelan-pelan, karuan putus lah. Nasihati tanpa cara mendadak. Karuan putus lah. Oh, nggak perlu putus tapi menjaga jarak. Jenengan sih dijaga jarak ya mas. Jenengan diadoi malah. Apa sih bro, ini semangat kehidupanku kok. Apa? Diantemi, pencet, kasar lah. Diantemi mas. Gelut. Wah, jujur cewek. Wah, ciri-ciri orang Digeng menyelesaikan masalah dengan masalah ya. Yakin di gelut gue, yakin aku. gede. Daging ada di silat. Bagian gue Pak Haro, arep apa kowe. Coba gimana coba ayo. Bingung tau ya? Itulah yang terjadi hari ini di dalam fenomena pacaran. Makanya kenapa kok banyak orang tua itu menormalisasi. Aku ngerti kok pacaran ini cendera oleh, tapi ya piye meneh ya masih. Paham ya? Memang susah menasihati mereka dan cara-cara masnya tadi sudah pernah saya lakukan. Endingnya putus enggak, makin menyala pacarannya. Nonton film berduaan, filmnya Merah Putih One for All. Apa ndak menyala bangku? Berita buka gudang benderanya hilang. Oke, paham ya? Yang dia rasakan itu seperti itu. Makanya kok ada orang bilang ya, kayak ada nasihat dari sebagian ustaz. Ini kayaknya nasihatnya perlu direvisi sih. Bukan berarti aku benci sama ustaznya ya. Tapi ada banyak orang yang bilang kayak gini nih. Mungkin kalau kalian pernah bikin kata-kata kayak gini guys, ini tolong direvisi ya. Ada yang bilang kan kayak pacaran tuh gak ada gunanya. Pernah gak sih dengar kalimat itu? Pernah. Pacaran tuh gak ada gunanya. Pernah dengar kalimat itu? Pacaran tuh gak ada gunanya, buang-buang waktu. Iya. Mengajak tos ya. Menurutku itu kalimat yang salah tahu. Dan itu kalimat yang susah diterima untuk orang-orang yang berada di titik itu. Karena pada faktanya
cinta itu tuh menghidupkan guys. Cinta itu menyuburkan. Cinta itu yang membuat tidak semangat jadi semangat. Cinta itu menjadikan kita yang tidak memiliki harapan jadi punya harapan. Cinta yang menjadikan orang itu gak punya masa depan jadi menata masa depan. Kok tiba-tiba kita bilang pacaranmu itu gak ada gunanya, itu tuh buang-buang waktu. Ya dia pasti merasa gak relate lah. Karena faktanya kuliahnya dia, kerja kelompoknya dia, belajarnya dia itu, dan bahkan kerjanya dia itu tuh berkorban dan menyala-nyala itu sebab pacarnya. Nah terus gimana cara kita menasihatinya? Nah coba kalian simak penjelasanku ya. Terhadap temanku tadi yang berada di titik terendahnya, tak dengarkan semua keluh kesahnya. Sampai dia itu cerita semuanya, sampai sedalam-dalamnya apa sih yang membuat kamu tuh suka sama dia. Dia itu punya apa yang kamu gak punya. Cerita mas dia mas, panjang kali lebar, kali tinggi banget. Sampai akhirnya dia mulai tanya sama aku, terus aku kudu piye ya yuk. Yang aku sampaikan kepada dia adalah, kamu pernah nggak dengan kalimat ini? Kalimat apa? Ada sebuah kalimat bagus banget. Aku pernah dengar. Dari kalimat itu tuh ucapannya kayak gini nih. Ketika kamu mencintai seseorang dengan penuh ketulusan, tapi kok endingnya ketulusanmu itu disia-siakan, pada dasarnya bukan kamu yang salah, tapi dia yang tidak bisa menghargai hati setulus kamu. Kata dia apa? Wis. Itu kalimat siapa ya? Itu kalimat ustadku, namanya Ustadz Abdul Somad. Oh gitu ya? Iya. Jadi ketulusanmu tuh nggak ada salahnya. Pada dasarnya dia aja nggak tahu diri. Dia tuh nggak ngerti kalau selama ini tuh yang effort tuh kamu, selama ini yang tulus tuh kamu. Tapi kok aku udah terus disakiti ya yo ya? Aku mulai masuk lagi. Allah itu nggak mungkin ngasih beban kepada hamba melampaui kemampuan hambanya. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 182 toh? Ayo. Al-Baqarah ayat 184. Ya. Kalau salah dosa ya mas ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi atas apa yang kamu rasakan kepedihan hari ini, Allah tuh rasa kamu tuh siap, dan Allah tuh rasa kamu tuh kuat. Tapi perih loh yuk rasanya yuk dapat ujian seberat ini. Aku tuh cowok yang bodo amat, nggak pernah care sama urusan-urusan perempuan. Tapi kali ini aku tuh ngeluarin effort yang gila-gilaan. Bahkan nggak semua orang tuh dapat aku mode fast respon. Ini tak kasih fast respon tuh, tapi endingnya diginiin. Aku bilang apa sama dia? Hakikat ujian tuh dua cuy. Apa? Ujian itu tuh menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kita. Jadi kalau hari ini kamu mendapatkan situasi yang dimana itu tuh bebannya tuh berat banget, ketahuilah bahwasanya Allah tuh sedang hapuskan dosa-dosamu. Dan Allah tuh pengen naikkan derajat. Dan makna daripada darujah itu artinya tangga. Tangga itu semakin naik, semakin capek atau semakin gampang guys? Tapi semakin naik, semakin tinggi atau semakin rendah? Tinggi. Iya. Bahkan saking tingginya istilah hari ini adalah level up, ya nggak? Kalau ada orang bisa naik, lebih naik lagi, berarti dia level up. Ujian tuh kayak gitu itu. Berarti kalau kamu hari ini dikasih ujian sama Allah, tandanya Allah tuh sayang sama kamu. Allah tuh pengen kamu masuk surga. Cuma amalanmu tuh gak karuan. Sholat tuh bolong-bolong, kadang lupa rakaat. Ini rakaat keberapa ya? Rakaat ketiga atau ketujuh ya? Bahkan sholat subuh aja kamu 4 rakaat. Ibadahmu tuh gak membuat kamu tuh bisa masuk surga. Tapi Allah tuh pengen banget kamu tuh bisa masuk surga. Makanya Allah tuh kasih kamu ujian. Dan ujianmu tuh terhadap apa yang kamu cintai. Karena Allah selalu bilang tahu di dalam Al-Quran, kita itu akan diuji dengan apa yang kita cintai. Oh gitu ya Yu? Baru tahu aku. Terus piye?
Kalau aku udah dapat kayak gini gimana? Apa yang pergi karena Allah, nanti Allah akan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik di hadapannya. Sekarang tuh, yang Allah minta itu kamu tuh ikhlas. Tapi perih loh yuk, rasanya ditinggalin sama seseorang yang kemudian kita cintai, atau mungkin mendapatkan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Terkadang masalah kita kan macam-macam ya, nggak selalu soal cinta-cintaan ya. Ekspektasi kita itu bertolak dengan realita, itu tuh gak gampang untuk kita bisa ikhlas menerimanya. Kabar baiknya, ikhlas itu bukan pencapaian, tapi ikhlas itu proses. Allah tahu kok kalau kita tuh struggle untuk bisa menerima kenyataan yang kita hadapi hari ini. Allah tuh nilai itu bukan ketika kita udah lupa, hambaku sudah lupa dengan masalahnya, ini dia pahalanya, enggak. Allah tuh gak menilai dengan seperti itu. Allah tuh nilai itu dengan proses yang kita hadapi. Ini hambaku tuh berusaha banget untuk lupa, untuk ikhlas, untuk bisa nerima. Tapi sampai hari ini dia tuh kalau masih kepikiran hal-hal yang pernah dijumpai di masa lalunya, dia masih kadang nangis, masih kadang kemudian tantrum gak karuan, masih kadang keinget. Tapi gak apa-apa, prosesnya itu yang aku hargai. Maka meskipun kita belum lupa dengan masa lalu kita, atau belum kita lupa tentang apa-apa yang menjumpai kehidupan kita dengan begitu nestapanya, itu tuh sama Allah tuh tetap dicintai dan tetap dapat pahala. Karena Allah tuh ngasih pahala di prosesnya, bukan di hasilnya. Ngerti ya? Aku belum sembuh ya mas dari luka-lukaku. Gak apa-apa, santai aja. Dari situ pahalanya banyak banget. Oke, bisa dipahami ya? Tak sampaikan juga ke temanku, dan kata temanku apa? Gimana menurutmu? Iya sih, masuk akal sih. Berarti setelah ini aku bakal dapat yang lebih baik ya. Insya Allah lah. Cowok seganteng kamu, sebaik kamu, teman-teman juga banyak. Butuh 1 tubuh 1000 bro. Dibina tidak tumbang. Diputusin, cari lagi bang. Kata dia apa? Kelas ki. Ya wis yuk, jreng sih yuk, jreng. Meh apa ini? Meh nyanyi aku. Lagu apa? Sing. Tiba-tiba dia nyanyi. Malam chaos ini, ku terasa sepi. Akhirnya kita berdua ketawa ketiwi. Endingnya aku bilang sama dia, wis lah, lupakan opet yang menyakitimu, mari mengaji bersamaku. Dan akhirnya dia ikut pengajian sama aku. Maka cara masnya udah tepat sebenarnya. Cuma guys, buat kita yang udah ngaji, meskipun kita punya masalah, dan mungkin masalah yang tadi aku ceritakan mungkin relevan juga sama kalian atau mungkin enggak, tapi kalau kalian hari ini punya masalah, ketahuilah nasihat-nasihat tadi itu ada di dalam Quran. Kalau hari ini kalian nggak punya masalah, atau mungkin berteman dengan orang yang punya masalah, guys, temani dia sampai di titik terendahnya. Karena tahu nggak, di dalam Al-Quran Allah menceritakan Allah itu bersama dengan orang-orang yang lemah. Allah itu bersama orang-orang yang tersakiti kalau bahasa Gen Z. Allah bersama orang yang terzolimi, bener gak? Kaum duafa, bener gak? Fakir miskin, bener gak? Orang-orang yang terkena musibah, ya enggak? Itu isinya kan sakit hati tok. Terhadap orang-orang yang sedang berada dalam titik terendahnya, Allah tuh deket tau sama dia. Kalau kita dekat sama dia juga, yowis, berarti kita berdua sama-sama dekat sama Allah. Dan nolong orang ketika masa titik terendah itu lebih enak. Allah tuh lebih bisa masuk ke dalam hatinya. Ketika kalian menolong dia di dalam titik terendahnya, ketahuilah, diajak maksiat dia setelahnya, dia itu gak mungkin mau. Kenapa? Dia akan bilang, aku tuh dulu mabuk-mabukan, aku dulu narkoba, pacaran, parah banget, tapi aku gak mau ulangi lagi. Kenapa? Aku sekarang maunya pengajian aja lah dekat sama Allah, gak usah neko-neko. Lah kenapa? Karena di masa titik terendahku, yang menemaniku adalah teman-teman ngaji. Teman-teman yang diajak mabuk itu gak pernah menemani aku. Tapi masalahnya ketika dia galau, yang menemani dia adalah orang-orang yang sesama dengan pelaku-pelaku maksiat. Ya wes, dia akan bertahan selamanya di situ. Persis kayak temanku.
Konser tuh haram bro, mabuk-mabuk tuh haram. Dia bilang apa? Faktanya yo, ketika aku terpuruk, yang nemeni aku tuh bukan kamu, tapi mereka yang ngajak aku mabuk. Pi, aku bisa ngomong apa? Skakmat. Iya kan? Susah tuh akhirnya kan? Nah makanya guys, ternyata kau sehebat itu. Kalimat itu tuh harus muncul dari peran-peran kita. Untuk ngasih tahu orang gitu, kowe iki hebat loh, ngerti gak tau? Kalimat itu harus muncul dari orang-orang yang ngaji kayak kita ini. Karena fungsi Islam tadi ada dua, menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan orang lain. Jangan sampai orang-orang yang bermuamalah sama kita malah justru tidak selamat. Kalau kita bisa menyelamatkan orang lain, nanti endingnya gimana mas? Dengerin ini. Intan surullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Artinya apa? Barang siapa menolong agamaku, maka aku akan tolong kehidupannya dan teguhkan kedudukannya dunia wal akhirah. Maka jangan heran ketika kamu nolong orang lain dalam masa terpuruknya dia, meskipun kita sama-sama umat, Allah juga akan nolong kita di masa kita tuh titik terendah. Kok kita tuh bantu bahagia orang lain, Allah juga akan bantu kita akan bahagia. Kok kita nyelamatin orang lain, Allah juga akan bantu untuk kita tuh diselamatin. Maka itulah arti kemudian ternyata kok sehebat itu. Kalau kita punya masalah, cara kita keluar dari masalah itu bagaimana? Ya bantuin orang lain. Karena ketika kita bikin bahagia orang lain, Allah juga akan bikin bahagia kita. Kita nolong orang lain, Allah juga akan nolong kita. Kita prioritaskan orang lain, Allah juga akan prioritaskan kita. Kita ngajak orang masuk surga, insya Allah juga akan ngajak kita masuk surga. Walau alam bisawab, mungkin itu bisa aku sampaikan. Gimana semuanya bisa dipahami ya? Bisa. Kalau bisa bilang bisa. Jadi jangan ditikung ya mas ya. Jangan direbut ya. Sebentok nih baik. Sampai dia patah hati, terdalam. Nanti kita masuk untuk menjadi penyelamat dan ngasih tahu. Santai bro, kamu tuh sehebat itu kok. Masih ada Gusti Allah. Backingan ini pusat, insya Allah semuanya aman. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Makasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Gitu guys. Nah, teman-teman semua, dari yang disampaikan oleh Bang Dio, adakah yang bertanya? Yang Putri? Kiji? Yang Putra? Ada yang mau bertanya? Gak ada? Ada yang mau bertanya gak? Kalau bisa nggak usah ya teman-teman. Gak usah. Nah. Wah, mau nyanyi? Request nyanyi ya? Oh. Nah, teman-teman semua, ada yang mau bertanya nggak? Kata Wari? Nggak ada? Belum ada? Yang tadi berangkat lebih dari 30 menit siapa? Yang berangkatnya jauh? Dari mana Mbak? Palur, yuk. Bos, yang satu ya? Satu. Yang laki-laki, yang berangkatnya paling jauh? Oh sih. Kis kok Palur ki? Nah, yang perempuan satu lagi, yang berangkat paling jauh selain dari Palur. Sopo. Mana? Itu Mbak Ente. Ini dari mana Mbak? Karanganyar. Bos. Di situ. PNN. Teman-teman semua, karena kita sudah di penghujung acara ya. Nanti yang tadi dari Karanganyar, dari Palur, dari Karanganyar sama Gus Pongringo, nanti urusan duri ya. Teman-teman, gimana pendapatnya kajian malam ini? Mau diteruskan nggak? Mau diteruskan nggak? Coba terus dulu. Mau diteruskan nggak? Mau ya? Kalau ada acara kayak gini mau hadir lagi? Mau? Mau lagi? Insya Allah. Nah, mau lagi acara nih, guys. Nah, terakhir, oke kita adakan foto dulu ya, foto bareng. Guys, makasih ya udah datang ke sini ya. Gimana sejauh ini? Kalian rasa nyaman nggak di sini? Nyaman? Dapat insight nggak kalian di sini? Kalau dapat bilang dapat ya, dapat nggak sih? Aku mau ekstra aja sih. Dapat ya? Dapat ya. Dapat manfaat? Oke mas, aman ya? Bisa dibawa ke tongkrongan? Bisa. Tolong jangan hanya dipakai untuk diri sendiri ya.
dipakai ke banyak orang ya. Oke? Karena tugas dakwah itu nggak hanya tugas Ustadz, tapi tugas banyak orang termasuk kita. Dan menurut kalian gimana? Enjoy nggak acara hari ini? Enak? Seru. Asik. Alhamdulillah. Kita ucapkan makasih yuk untuk para panitia yang udah bikin acara ini. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk para panitia nih, Masya Allah. Dan makasih udah MC-in. Tepuk tangan untuk MC kita guys, Masya Allah. Dan tepuk tangan akibat materi kita kali ini. Ya, alhamdulillah, makasih. Nah, yang semangat nah, Kapan-kapan semoga kita bisa ketemu lagi. Ngaji bisa di mana aja. Dan biasanya kalau ketemu sama aku sih, aku nggak pernah bahas sesuatu yang berat karena emang aku nggak punya kemampuan itu. Tapi biasanya kalau kemudian kalian punya teman yang mungkin teman kalian itu masih jauh, nanti mungkin kita bisa dekatkan dengan acara-acara seperti ini. Karena aku biasa juga bikin acara-acara juga di Solo, ada namanya rest area dan lain-lain. Jadi yang belum kenal salam kenal ya. Aku tuh sama kayak kalian kok, aku juga masih suka nongkrong, aku juga masih suka pengajian. Cuma aku tuh punya concern yang lebih untuk gimana ya cara ngajak orang lebih banyak supaya lebih mencintai Allah daripada sebelumnya gitu-gitu. Dan masih ada banyak lagi hal yang mungkin kita bisa lakukan ke depannya. Dan nanti semoga ya, tadi aku ulangi lagi dari pertanyaan MC-nya, kalau ada acara kayak gini lagi menurut kalian mau datang nggak? Mau? Asik. Makasih ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. tepuk tangan. Terakhir, sebelum diakhiri, tadi ada yang datang sama temennya, ada yang datang dari Palur, Masya Allah ya. Ada yang datang dari mana lagi Mas? Ringo. Dari mana Mas? Ringo. Maluku. Ringo. Oh Palur. Ringo. Ngeringu. Oh, Ngeringu. Dari Ngeringu. Makasih ya. Datang sendirian tuh sama temannya. Sama ini. Oh gelem Mas. Oke. Nyesel nggak Mas? Enggak ya. Oke. Guys, mari kita akhiri bareng-bareng ya. Aku pengen ajak kalian nyanyi satu lagu sebelum kita tutup bareng. Lagu ini apa ya? Lagunya ya. Sebenarnya lagunya Jogja Istimewa. kan kita di Solo Mas. Solo istimewa kali ini. Nggak ada Mas. Ada yang mau request? Hanif, request apa nih? Aku mau nyanyi lagu ini sih sebenarnya. Cuma aku yakin nggak ada yang hafal. Apa? Iya, tapi sebagian ini. Laki-laki kayaknya hafal. Oh, lagu ini kok ya. Kita nyanyi lagu ini yuk bareng-bareng. Hafal ya lagunya ya. Tahu lagu ini? Pak sound system boleh minta nggak? Low-nya dikecilin dikit, terus middle-nya dinaikkan, sama high-nya dinaikkan. Low-nya dikecil lagi, oke. Terus volume-nya diangkat. Lagi pak, tak kecil aja. Oke. Oke. Terus high-nya dikurangi dikit ya pak. Middle-nya yang ditambah. Tukang sound soalnya mas. Hafal sampean. Gain-nya dinaikkan lagi pak. Boleh lagi pak, gain-nya. Ini sih cewek orang paham. Bisa di. Oh sih. Sesuai aku rono ya. Oke. Aku pengen ajak kalian nyanyi lagu bagus banget. Judulnya Sempurna dari Under the Backbone. Tahu kalian? Coba nyanyi ya. Nyanyi tangannya melambaikan nggak apa? Gak usah, biasa aja. Oh biasa. Biar kita lambaikan. Gak usah, gak sopan ya. Kayaknya ada kompresornya ya ini. Dimatikan aja kalau berubah. Nanti yang Mandem soalnya. Yes. Oke. Apal nyanyi ya. Silakan lah. Iya, kayak getar lawas deh. Apa ya Pak? Bisa
kelompok ini guys. Kini jalan bareng nyanyi juga ini kafe. Oh iya. Berarti kalau mereka tuh diajak murotalan kan sih. Iya. Bareng-bareng satu. Aku jadi malu ya. Santai ya guys ya. Aku biasanya di Jogja tuh zaman aku tuh kayak yang kayak wah gitu kayak seru banget tuh. Yang meriah. Itu kayak masalah alim-alim. Aku kayak salah masuk tongkrongan gitu kan. Iya kayak salah nggak masuk tongkrongan aku tuh di sini. Salah server. Iya salah server. Sorry ya punten ya Bapak ya. Santai, masih aman. Chill, peace, damai. Sumpah tertekan aku. Di mereka tuh lihat aku tuh. Penasaran. Ya Allah santai ya, bisa Mbak, ini aja dicoba Mbak. Ini sih iman-iman. rasa berdosa banget aku tuh. Kita selawatan aja ya teman-teman ya. Tuh kan, selawatan enggak, nyanyi juga enggak. Maunya apa sih kalian? Sari. Maksudnya mas, nah aku senengnya kayak gini nih. Nah, los gitu. Ya, jos, masya Allah, ayo mangu ya, mangu ya. Oh di Jogja tuh, zaman aku tuh asbun kayak gini. Cocok ya. Cocok ya, anak-anak TikTok gitu. Oke, kita nyanyi satu lagu bareng, judulnya Sebenarnya. Ini bagus banget, lagu ini tuh kayak mengisahkan tentang beneran deh, aku tuh gak bisa hidup tanpa Allah. Karena sekalinya kita hidup tanpa Allah, endingnya berantakan. Makanya di lagu ini tuh kayak kita diajak berdoa. Bahwasanya kayak lagunya tuh kayak gitu itu. Tapi kita mulaikan dari awal. 1, 2, 3.
Oke, kasih plus yang meriah. Masuk ya. Terima kasih banyak semuanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Mari kita seberangan dengan doa kita untuk majelis. Subhanallah. Makasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Mas Tio. Nah, teman-teman, kita foto dulu ya. Piye tim media nih? Fotonya ke piye? Silakan maju tim media. Mungkin sabar bapak ini musik bareng. Yuk tim media. Nah, petugasnya tinggi.